Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Del, kok baru pulang? Dari mana saja? Tanya tante yang baru saja masuk ke kamarku bersama Naya, Nandu, dan juga bayi mungil dalam gendongannya. Aku baru jenguk Ivana, Tan. Jawabku lesu. Aku memang mendadak sedih jika mengingat nasib Iva yang menyedihkan. Ivana kenapa? Sakit? Tanya tante. Aku terdiam. Mataku menatap tante. Tak tahu harus bilang apa. Del? Ivana sakitan dan sakitnya gak biasa. Dia menjerit-jerit, histeris ketakutan, trauma dengan siapapun yang datang mendekat, dan tubuhnya banyak luka cakaran, Tan, seperti cakaran hewan buas. Aku bercerita. Tante Tami terlihat begitu terkejut. Lucy bercerita kalau apa yang dialami Ivana saat ini sama persis dengan apa yang pernah dialami Nandini, Tan. Apa itu berarti? Iya, Del. Ivana telah menjadi korban dari pengabdian nenek. Tante memotong kalimatku. Saat itu pula air mataku luruh di pipi. Jadi benar, ini semua adalah ulah dari nenek. Meskipun aku sempat menduganya, tapi mengetahui kebenaran yang menyakitkan, tetap saja terasa begitu sakit. Aku merasa bersalah pada Ivana karena ini. Kuhentakkan bokongku di atas kasur. Tatapanku kosong. Air mata begitu derasnya mengalir saat bayangan wajah malang Iva kembali tergambar jelas di pelupuk mata. Maafkan aku, Iva. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Seandainya kemarin ku buang saja bungkusan dari Yuginem, mungkin Iva tidak akan mengalami petaka ini. Aku menangis. Tante Tami merengkuh tubuhku dan melekatkan dalam pelukannya. Dia teman baikku, Tan. Lirihku. Iya, kita harus segera mencari jalan keluar agar tidak ada lagi janin, anak kecil, dan gadis desa yang menjadi korban atas perjanjian nenek. Ucapan Tante Tami membuatku segera melepaskan pelukannya. Ku keluarkan benda kecil runcing dari dalam saku seragam sekolahku yang sebelumnya telah ku lempar di keranjang pakaian kotor. Aku kembali pada Tante, membawa jarum tersebut. Aku berhasil mendapatkan jarum ini dari konde nenek, Tan. Bisikku, seraya menunjukkan jarum yang kumaksud. Bagaimana bisa, Del? Tanya Tante hampir tak percaya. Tapi aku melihat sorot mata takjub dari Tante Tami. Aku menceritakan bagaimana aku akhirnya bisa mendapatkan jarum benang itu. Tante memelukku sebagai tanda apresiasi atas keberhasilan kecilku itu. Terus, kita apakan jarum ini, Tan? Tanyaku. Kata Pak Kiai yang mengungkapkan tentang 3 benda itu, 3 benda yang dimaksud dapat memutarkan perjanjian nenek jika terkena air seni. Tapi Tante juga sebenarnya kurang paham cara kerjanya gimana. Terus, kita harus gimana, Tan? Aku kembali cemas sekarang. Tante terlihat berpikir. Kita harus temui seseorang untuk bertanya, ucap Tante kemudian. Sore berganti malam. Tak biasanya Tante membolehkan aku menemaninya keluar di malam hari. Aku dan Tante Tami diam-diam keluar dari rumah. Setelah Nandu, Naya dan dedek bayi yang sudah diberi nama Selamat kami titipkan di tempat Lala. Menurut Tante, dia sengaja memberi nama bayi lucu itu Selamat dengan harapan bayi itu tetap sehat dan selamat. Kita mau kemana, Tan? Tanyaku. Saat kami berjalan, menyusuri jalanan kampung di tengah-tengah gelapnya malam. Kita akan menemui Mas Arman, jawab Tante Tami dengan nafas terengah, karena kami tengah berjalan dengan langkah cepat. Tapi tadi siang aku melihat Om Arman ada di rumah Iva, Tan, ucapku. Oh ya sudah, kalau begitu kita pergi ke rumah Ivana saja, jawab Tante Tami setelah mendengar perkataanku. Kami pun memutar arah menuju rumah Iva.
Om Arman itu omnya Ivana ya, Tan? Tanya aku penasaran. Iya, Om Arman adiknya Bapak Ivana, jawab tante singkat. Aku hanya manggut-manggut. Beberapa menit kemudian, sampailah kita di depan rumah Iva. Tante Tami mengetuk pintu. Selang cukup lama, pintu terbuka dari dalam. Kamu ngapain kesini? Pergi kamu, dasar wanita pembawa sial. Untuk apa datang kesini lagi ya? Untuk menggoda anakku dan menjadikan dia korbanmu berikutnya. Nenek Ivana yang baru saja membuka pintu langsung marah-marah pada kami dan memberondong makian kepada Tante Tami. Tante Tami tak punya kesempatan untuk menjawab atau sekedar bersuara. Kulihat Tante menghapus air matanya berkali-kali. Maaf Bule, tapi saya perlu bertemu dengan Mas Arman. Saya ada urusan penting. Ini sangat penting Bule. Tante Tami berusaha menjelaskan, tapi wanita tua itu terus-menerus maki dan tidak mau tahu. Mulut keriputnya selalu mengatakan jika Tante adalah wanita pembawa sial. Sudah, kita pulang saja Tante, ajakku. Aku tidak tega melihat Tante terus-menerus dicaci maki oleh neneknya Ivana. Ya, pergi saja sana. Jangan pernah kalian datang lagi. Aku tahu sekarang, ternyata kemalangan cucuku terjadi semua karena dia berteman denganmu. Kali ini aku yang terhenyak saat tangan keriput nenek itu menunjuk tepat di depan wajahku. Jangan hina ponakanku, Nek. Silakan hina aku sepuasmu, tapi ponakanku tidak tahu apa-apa. Kali ini suara Tante sedikit meninggi. Sudah Tan, kita pulang aja, ajakku. Aku benar-benar takut dengan pertengkaran ini. Kali ini Tante Tami menurut. Kami beranjak pergi dengan hati kami yang sama-sama terluka. Tami, suara yang tak asing terdengar saat kami telah berjalan cukup jauh. Kami menoleh hampir bersamaan. Kulihat Om Arman berjalan setengah berlari menghampiri kami. Maaf, tadi aku sedang sholat isya, ucap Om Arman dengan nafas tersengal. Mungkin karena dia berlari saat mengejar kami. Ada apa kalian mencariku? Tanya Om Arman setelah berdiri di dekat kami. Dengan tatapan lesu, Tante Tami menyerahkan jarum benang yang diambilnya dari dalam saku bajunya kepada Om Arman. Kita berhasil mendapatkan salah satu dari ketiga benda yang dimaksud ayahmu, Mas. Tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan benda ini agar dapat memutarkan mantra yang terkandung di dalamnya. Ucapan Tante terdengar lesu. Om Arman menerima benda kecil itu dengan sangat hati-hati, lalu terlihat mengamati. Kamu yakin ini jarumnya dimaksud? Ucap Om Arman setelah jarum itu berada di tangannya. Delisa mengambil jarum itu dari dalam konde ibu. Kemarin ibu menggunakan jarum itu untuk menusuk telunjuknya sendiri dan mengambil darahnya. Jadi kami berharap jika itu jarum yang dimaksud oleh Kiai Samsul, ayahmu, papar Tante Tami. Dan dari percakapan mereka aku mulai paham. Mungkin ibu dari Om Arman tadi begitu marah saat melihat kami karena neneknya Ivana itu menganggap Tante Tami sebagai penyebab dari meninggalnya ayahnya Om Arman. Mungkin sih, itu baru dugaanku. Pasalnya Tante pernah bercerita jika Kiai yang mengungkapkan tentang adanya tiga benda itu telah meninggal saat berusaha menolong Tante Tami dan juga Mama. Kalau ya aku pernah dengar dari almarhum ayah, tiga benda itu harus terkumpul dulu, baru mantranya bisa dimusnahkan. Suara petir menyambar di depan kami. Mendapatkan satu benda saja sudah begitu sulit, apalagi jika kami harus mengumpulkan ketiga benda dulu, baru kami dapat terbebas. Sedangkan kami sendiri belum tahu dua benda yang lain ada di mana. Apa tidak bisa dihapus satu persatu dulu? Tanya Tante Tami. Kami benar-benar semakin cemas. Om Arman menggeleng lambat. Terus gimana nasib kita, Tan? Tanya aku. Kutahan air mataku yang hampir tumpah. Aku benar-benar takut. Harapanku yang awalnya mengira kami akan segera bebas setelah berhasil mendapatkan jarum benang itu, kini serasa sirna.
Aku masih bantu mencari kok. Tapi memang ketiga benda itu begitu sulit ditemukan. Karenanya Bude Rahayu yang tahu di mana dia menyimpan 3 benda yang telah disegeramatkan itu. Bahkan jarum benang ini ternyata tersembunyi di dalam rambutnya pun. Aku tidak pernah menduganya sama sekali kan. Om Arman berusaha menenangkan aku dan Tante Tami yang begitu terpukul karena merasa harapan kita telah sirna. Biarkan benda ini aku yang simpan sampai kita menemukan kedua benda lainnya. Setelah seluruh benda berhasil kita kumpulkan, barulah kita lakukan tindakan untuk memudarkan mantra di dalamnya, ucap Om Arman. Tante Tami hanya mampu mengangguk lesu. Sekarang kalian pulang dulu. Bahaya bagi Delisa jika malam-malam masih di luar rumah. Om Arman memberi saran. Kami pun menurut. Aku dan Tante Tami bergegas pulang. Setelah berpamitan kepada Om Arman, meninggalkan jarum benang itu pada Om Arman untuk disimpan. Ternyata memang benar dari cerita Tante Tami di sepanjang perjalanan pulang kami. Tante bilang jika Om Arman merupakan anak ketiga dari Kiai Samsul, seorang kiai yang sampai meninggal dunia karena berusaha menolong Tante Tami dan Mama dari terikatnya perjanjian gaib nenek waktu itu. Sedangkan anak kiai yang lain adalah bapaknya Ivana, saudara Om Arman yang satunya lagi yang merupakan anak kedua dari neneknya Ivana bersama Kiai Samsul juga telah meninggal. Dan tak lain, itu juga karena ulah dari Nenek Rahayu. Pantas saja jika Nenek Ivana begitu membenci kami tadi. Kami berjalan dengan langkah cepat. Menurut Tante Tami, kita tidak boleh berada di luar rumah terlalu lama saat malam hari. Setelah cukup lama berjalan kaki, akhirnya sampailah kita di depan rumah nenek. Sebelum masuk ke rumah, kami pergi ke rumah Lala terlebih dahulu untuk mengambil Nandu, Naya dan Ade bayi selamat. Makasih banyak ya Mbak Ayu, telah bersedia direpotkan menjaga mereka, ucap Tante Tami kepada ibunya Lala. Ya, kapanpun kamu mau, titipkan saja mereka di sini. Bude seneng sama mereka. Mereka bertiga sangat manis dan nurut, ucap Bude Ida, ibu dari Lala. Oh, baik kalau begitu Mbak Yu, ucap Tante Tami sebelum akhirnya kita pamit untuk pulang. Lala tak terlihat. Mungkin dia sudah berdiam diri di kamar karena waktu sudah malam. Kami masuk ke dalam rumah. Kutebak nenek telah berada di dalam kamar rahasianya. Aku berpikir seperti itu karena asap dan bakaran kemenyan mulai tercium dari dalam kamar itu. Tiba-tiba aku begitu penasaran saat tante masuk ke dalam kamarku bersama anak-anak untuk menidurkan mereka. Aku iseng melekatkan satu telingaku pada daun pintu kamar rahasia nenek. Lancang! Aku terlonjak kaget saat suara seorang perempuan terdengar menyetakku. Suara itu serasa tepat di sisiku, padahal tak ada siapapun di sana. Bulu kuduku meremang. Hi, aku bergidik ngeri, kemudian berlari menuju kamar. Senin pagi. Hari ini setelah melaksanakan sholat subuh, aku dan Naya ikut bergabung di meja makan bersama nenek dan Tante Tami untuk menikmati sarapan bersama sebelum kami melakukan aktivitas hari ini. Nandu dan adik bayi belum bangun, jadi mereka masih berada di kamar. Kulihat wajah nenek begitu murung, tak biasanya dia seperti itu. Tatapan nenek kosong, bahkan satu tangannya hanya mengaduk-aduk sup kentang wortel di dalam mangkuk. Yang kutebak, mungkin sup itu dimasak juga bersama daging janin, seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku dan Tante Tami sama sekali tak berani menanyakan perubahan sikap nenek. Padahal aku sangat penasaran mengapa nenek sampai melamun di meja makan. Kalian ada lihat jarum benang tidak? Jarum benang yang kupakai menusuk jari Nandu menghilang. Lirik nenek dengan tatapan sayu. Aku dan tante saling bertukar tatap. Aku berusaha meneguk ludah, kemudian beralih menatap nenek, dan kami sama-sama menggeleng pelan. Nenek membuang nafasnya pelan. Jarum itu bukan sembarang jarum. Kita bisa saja dalam bahaya jika sampai benda kecil itu jatuh kepada tangan yang salah, keluh nenek. Raut wajahnya benar-benar terlihat begitu sedih.
Memangnya ada apa dengan jarum itu, Bu? Tante Tami berlagak tidak tahu. Mungkin dia ingin mengetahui lebih banyak tentang jarum itu dari mulut nenek sendiri. Karena jarum itu. Rahayu, keluar kamu. Belum sempat nenek menyelesaikan kalimatnya, gedoran pintu yang begitu memburu terdengar dari luar. Suara itu disertai juga dengan suara teriakan wanita tua. Tanpa berpikir panjang lagi, kami bangkit dan bergegas menghampiri pintu. Aminah, pekik nenek setelah mengetahui neneknya Ivana yang datang bertamu saat itu. Kamu benar-benar keterlaluan. Sedendam itu kamu pada keluarga kami, hingga kamu berniat menghancurkan dan menghabisi kami satu persatu, ha? Pekik wanita tua itu menuding wajah cantik nenek. Bibir nenek hanya menyungking, seolah memberi ejekan yang aku sedikit pun tak paham maksud mereka apa. Ada apa ini, bule? Tante Tami menyela dengan ekspresi khawatir. Ada apa? Kamu dan ibumu ini sama saja. Sama-sama suka membuat orang lain menderita. Nenek Aminah justru memaki Tante Tami. Tante Tami hanya diam. Gara-gara kamu, cucu dan mantuku menjadi depresi. Pengabdianmu kepada setan telah menyengsarakan banyak orang. Aku tak akan tinggal diam. Aku harus katakan kepada warga siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka puji-puji. Maki nenek Aminah. Silakan saja. Apa kamu tidak lelah mengubar fitnah terus-menerus, terlepas dari benar atau tidaknya omongan itu? Toh selama ini warga lebih percaya padaku karena kamu tidak punya bukti. Tukas nenek dengan nada ringan tapi menekan. Kamu benar-benar sudah kelewatan. Kamu benar-benar sudah dikuasai oleh setan, Rahayu. Pekik nenek itu lagi. Nafasnya tersengal. Dadanya pun terlihat naik turun saking kesalnya. Aku merasa kasihan dengan nenek itu, meski sebenarnya aku sendiri tidak mengerti apa yang pernah terjadi di masa lalu sehingga kedua nenek itu saling membenci. Bu, ngapain di sini? Ayo pulang. Om Arman tiba-tiba saja datang menghampiri ibunya. Mungkin tadi nenek Aminah datang sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan nenek kepada keluarganya. Bagus kamu datang ke sini. Sana, bawa ibumu yang sudah tua bangka ini menjauh dari hadapanku. Aku tidak tahan melihat wajahnya yang keriput ini. Hina nenek. Tangannya menunjuk-nunjuk nenek Aminah. Bangka tua. Lebih baik aku menjadi tua bangka dan mati daripada cantik selamanya tapi harus mengabdi pada setan. Aku kasihan sekali padamu, Rahayu. Ejek nenek Aminah. Ya sudah, mati saja sana. Nenek terkekeh. Ayo Bu, kita pulang, ajak Om Arman. Nenek Aminah hanya menurut, lalu pergi. Tapi sebelum pergi, nenek Aminah sempat mengancam akan menghancurkan nenek beserta keluarganya. Aku merinding mendengar hal itu. Padahal nenek Aminah adalah istri dari almarhum Kiai Samsul, tapi sikapnya tidak mencerminkan seorang kiai atau istri dari seorang kiai. Mungkin karena nenek Rahayu yang memang sudah terlewat batas terhadap keluarganya, sehingga beliau bersikap seperti itu kepada kami. Entahlah, itu baru dugaanku. Di sekolah aku tak bisa berpikir dan belajar dengan benar. Hal itu membuat aku sering ditegur oleh Bu Rosi, wali kelasku. Kenapa melamun? Tanya Bu Rosi kepada aku. Karena memang aku lebih sering melamun di dalam kelas hari ini. Itu karena Ivana yang masih belum masuk sekolah. Aku merasa khawatir tentang keadaan gadis itu. Selain itu, kedatangan nenek Aminah dan ancamannya membuat aku tak bisa berpikir tenang. Hatiku merasa gelisah. Delisa? Suara Bu Rosi meninggi karena aku masih terdiam. Selain itu, Bu Rosi memang terkenal sebagai guru killer. Saya nggak enak badan, Bu. Aku beralasan. Entah mengapa hari ini aku merasa malas belajar. Biasanya tidak pernah seperti itu. Mungkin karena isi kepalaku yang begitu penuh, hingga rasanya bom pecah.
Alah, itu alasan Bu. Dia begitu karena pengen santai-santai di UKS. Suara sumbang terdengar dari bangku belakang. Itu adalah suara Widya. Gua abaikan suara itu. Dia memang sudah rese dari pertama aku datang ke sekolah ini. Benar kamu sakit? Tanya Bu Rosi, seraya melekat punggung tangannya pada keningku. Aku mengangguk pelan. Iya, kening kamu hangat, ucap Bu Rosi. Aku memang sedikit pusing. Mungkin karena itu suhu badanku naik. Tapi pusingku bukan karena sakit, tapi mungkin karena pikiran yang terlalu menumpuk. Lucy, kamu antar Delisa ke UKS ya? Siap Bu, ucap Lucy menurut titah dari Bu Rosi. Kok kamu masuk sekolah sih? Kalau sakit harusnya kan istirahat saja di rumah, ucap Lucy memberi saran. Wajahnya terlihat cemas. Kami sudah berada di ruang UKS. Aku berbaring di atas bangkar yang tersedia di UKS tersebut. Sebenarnya aku gak sakit, Lus. Aku hanya kepikiran tentang Ivana. Tadi neneknya datang ke rumah dan mengatakan kalau Ivana dan ibunya tidak sedang baik-baik saja, ucapku. Aku sengaja tidak mengatakan jika sebenarnya kedatangan nenek Aminah pagi tadi adalah untuk melabrak nenek. Iya, jadi tadi malam warga heboh karena mendengar teriakan di rumah Iva. Ternyata setelah disamperin ke rumahnya, Ivana meminum racun. Apa? Serius kamu, Lus? Aku begitu terkejut mendengar cerita Lucy. Rumah Lucy memang tidak begitu jauh dari rumah Iva, karena masih satu gang. Jadi tidak heran jika Lucy lebih tahu keadaan rumah Ivana daripada aku. Iya Del, untungnya aksi Ivana diketahui oleh Om Arman, jadi dia masih bisa tertolong. Tapi bule Yati pingsan karena tak kuat melihat Ivana begitu. Sampai tadi aku berangkat ke sekolah, aku dengar ibunya Iva belum sadar dari pingsannya. Ivana juga sekarang sudah ada di rumah sakit. Ya Allah, dadaku begitu sesak dan sakit mendengar cerita dari Lucy. Malang sekali nasibmu Ivana. Bulir hangat melewati pipiku. Aku benar-benar terpukul dengan kejadian yang menimpa sahabatku itu. Terlebih karena kemalangan Iva terjadi karena ulah dari nenekku sendiri. Lucy telah kembali di kelas. Dia takut kena marah sama Bu Rosi. Kini tinggal aku seorang diri di dalam UKS. Aku masih merasa sedih. Dengan mataku yang basah, aku menatap langit-langit. Dalam hatiku aku tak berhenti berharap agar Allah segera memberi jalan keluar bagi masalahku ini. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Siapa kamu? Aku terkejut ketika mendengar suara tangisan yang ternyata berasal dari seorang wanita muda. Wanita itu duduk memeluk lututnya sendiri di pojok ruang UKS tempat aku berada saat itu. Wanita itu hanya bergeming. Ia masih menangis sesenggukan, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Aku membangkitkan setengah badanku yang saat itu masih terbaring di atas berangkar UKS. Gua amati penampilan gadis itu yang tanpa lusuh, dengan pakaian yang terlihat hancur dan tubuh penuh cakaran. Kamu siapa? Aku memekik. Sungguh aku mulai panik. Dari bawah selak kaki wanita itu mulai terlihat darah mengalir, menggenang di lantai keramik. Tolong, lirih wanita itu seraya mengangkat kepalanya menghadapku. Aku kaget. Matanya terlihat kopong. Tak ada bola mata di dalamnya. Astagfirullah, ucapku dengan bibir bergetar. Aku mulai tak mampu meneguk ludah. Bahkan untuk bergerak pun serasanya tak mampu. Dari bibir dan hidung wanita itu juga mengeluarkan darah. Tolong aku. Gelap. Tempatku gelap dan sangat pengap. Lirih wanita itu lagi. Siapa kamu? Aku beranikan diri untuk bertanya. Aku Wulan. Raya menjadikan tumbal pertamanya. Apa? Jadi kamu yang... Kalimatku terpotong. Ya. Yang kamu butuhkan adalah kuku kelingkingku. Cari jasadku dan ambil kukuku. Selamatkan aku dan semua orang yang harus menjadikan budak nafsu makhluk mengerikan karena ulah dari nenekmu. Tangis wanita itu. Tapi
Di mana jasadmu sekarang? Tanya aku. Aku mulai merasa menemukan kembali secercah harapan di depanku. Itulah, aku sendiri tidak tahu. Nenekmu mencongkel kedua bola mataku dan memakannya. Sejak saat itu, aku hanya menemukan kegelapan. Tapi aku masih berada di tempat yang pengap. Aku juga sering merasakan sentuhan tangan nenekmu. Mungkin jasadku tak jauh dari rumahmu, atau mungkin malah di dalam rumahmu. Carilah jasadku dan ambil kuku kelingking kiriku. Selamatkan kami semua. Ucap sosok wanita itu sebelum akhirnya menghilang. Bahkan setelah wanita itu menghilang, darah di atas lantai juga tak terlihat lagi. Aku berteriak, lalu spontan bangkit dari baringku. Keringat dingin mengucur, jantungku juga bergetar hebat. Nafas tersengal dengan nada naik turun. Ternyata aku terlelap di UKS. Wulan, ternyata kau hanya bermimpi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Apakah itu merupakan suatu petunjuk? Setelah lonceng sekolah berbunyi, tandanya jam sekolah telah usai. Aku dan semua teman sekolahku pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti biasa, aku berjalan kaki bareng temanku, Lucy. Kami berjalan beriringan. Di sepanjang perjalanan aku masih kepikiran tentang Ivana, ancaman dari nenek Ivana tadi pagi. Dan aku juga teringat tentang sosok Wulan untuk menemuiku di dalam mimpi saat berada di UKS tadi. Mengapa mimpi tadi serasa begitu nyata? Apa Wulan itu benar-benar ada? Apa memang benar yang dikatakan Wulan jika dirinya merupakan korban tumbal pertama nenek? Jika itu benar, berarti mimpiku tadi adalah sebuah petunjuk. Tapi di mana jasad Wulan berada? Wulan mengatakan jika aku harus menemukan jasadnya untuk mendapatkan kuku jari kelingkingnya. Tapi di mana aku bisa menemukan jasad wanita itu? Sedangkan Wulan sendiri saja tidak tahu, karena bola matanya telah dicongkel dan dimakan oleh nenek. Del, suara Lucy membuyarkan lamunanku. Memang benar di sepanjang perjalanan kami, aku hanya membisu dalam lamunan. Kamu kenapa? Lucy menatapku. Guratan kecemasan terlihat di wajahnya. Tidak, Lus. Aku hanya masih sedikit merasa pusing. Ucapku meringis canggung. Tapi kamu masih kuat jalan kan? Lucy melekatkan punggung tangannya pada jidatku yang masih terasa hangat. Kamu beneran demam loh, Del. Lirihnya, kecemasannya semakin terlihat jelas. Nggak apa-apa. Aku cuma pusing biasa aja kok. Aku mengulas senyum. Kemudian melanjutkan acara berjalan kaki kami. Seperti biasa, setelah sampai di sebuah persimpangan, aku dan Lucy harus berpisah dan berjalan menuju rumah kami masing-masing. Assalamualaikum, ucapku seraya membuka pintu rumah nenek. Aku disambut sapaan anggukan kepala serta senyum ramah dari pasien-pasien nenek. Aku membalas sapaan mereka semua sebagai bentuk menghargai sesama. Del, kamu ganti baju dulu, habis itu makan. Nanti tolong kamu jagain Mamet ya, soalnya tante sedang sibuk. Ucap Tante Tami. Kulihat tante sedang sibuk membagikan borek kepada para pasien, menggendong serta Mamet di depan dadanya. Tante terlihat begitu kerepotan saat itu. Nenek juga sedang sibuk dengan pasiennya yang masih mengantri panjang di ruang depan hingga ke teras. Aku mengiyakan titah tante, lalu masuk ke dalam kamar untuk mengganti bajuku. Setelah aku berganti baju, aku segera menemui Tante Tami di depan untuk mengambil Mamet. Mamet adalah panggilan sayang kami pada bayi Mbak Sulantri dan telah diberi nama Selamat oleh Tante Tami. Seperti yang pernah aku ceritakan, nama itu memang Desok. Tapi kata Tante Tami, memberi bayi itu nama Selamat dengan harapan agar bayi Sundari yang telah dijadikan perisai oleh nenek tetap selamat dan sehat. Makan dulu, Del, soro tante saat aku meminta dedek Mamet darinya. Aku sudah makan kok, Tan. Tadi di kantin sekolah, aku masih kenyang. Aku beralasan. Sebenarnya dari tadi aku tidak punya nafsu makan karena pikiranku yang semakin menumpuk. Tapi aku harus terpaksa berbohong karena aku tahu tante pasti akan marah jika aku menolak untuk makan. Benar? Tanyanya memastikan.
Iya, oh iya Tan. Naya sama Nandu ada di mana? Tanya aku. Aku belum melihat dua adikku itu sejak pulang sekolah. Mereka ada di rumah Lala, mau nyusul? Tanya tante. Tangannya kembali sibuk membungkus boreh ke dalam plastik kecil. Di mana anakku? Belum sempat aku menjawab ucapan tante Tami. Kami telah dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki berkulit sawo matang. Kedua lengan dan dadanya terlihat menonjolkan otot-otot kekar. Lelaki itu tiba-tiba telah menerobos kerumunan pasien dan berdiri di depanku dan juga tante Tami. Mas Eko? Tanya tante Tami, menatap kaget pada wajah sangat laki-laki di hadapan kami itu. Di mana anakku, Kali ini suara laki-laki itu semakin melengking. Ini, apa bayi ini anakku? Dia menunjuk ke arah aku. Bukan, lebih tepatnya dia menunjuk bayi yang digendongku. Aku meneguk ludah, jantungku serasa mau lompat. Laki-laki di depanku ini terlihat begitu garang. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak di rumah orang? Nenek muncul, lalu berkacak pinggang dan membulatkan mata menatap orang yang baru ku ketahui namanya adalah Eko. Keributan mereka memancing perhatian para pasien nenek yang masih mengantri. Mereka pun mengerumuni kami dan menatap heran ke arah kami. Kembalikan darah dagingku kepadaku, Bekik Eko, membalas tatapan tajam nenek. Seolah tak ada perasaan takut sama sekali. Nenek terlihat menarik sisi bibirnya. Harusnya kamu itu berterima kasih padaku. Masih untung aku mau merawat anakmu ya pembawa sial itu. Kamu harus tahu, gara-gara anakmu ya pembawa sial itu, istrimu mati saat melahirkannya. Maki nenek. Tangannya masih setia berkacak pinggang. Kedua matanya pun masih melebar menatap tajam pada Eko. Walah, mau kosong. Paling itu cuma akal-akalanmu. Aku curiga kalau praktek pengobatan dan awet mudamu ini tidak wajar. Atau jangan-jangan kamu sengaja memperalat anakku demi kepentinganmu sendiri. Dan karena itu kamu mengatakan pada semua orang kalau anakku adalah pembawa sial. Sayang saja waktu Sundari melahirkan, aku sedang merantau di negara seberang. Kalau tidak, maka aku akan... Kenapa? Apa yang akan kamu berbuat terhadapku? Karena telah mengatakan jika anakmu ini adalah anak pembawa sial, Nenek memotong perkataan Eko dan menatap laki-laki muda bertubuh kekar itu dengan tatapan yang semakin dipertajam. Eko, benar apa yang dikatakan Bude Rahayu? Jika anakmu itu adalah anak pembawa sial, kamu harusnya berterima kasih padanya. Karena Bude Rahayu telah bersedia merawat dan mengurus anakmu. Kalau bukan karena Bude menjaga kami, anakmu sudah lenyap kemarin. Karena kami tidak mau ada anak pembawa sial di desa kami ini. Cerita salah satu warga yang kebetulan mengantar salah satu pasien nenek saat itu. Mau kosong. Kalian ini hanya diperalat oleh wanita penyihir ini. Dia sengaja memperalat bayiku, juga kalian semua. Eka berusaha mengompori warga, tapi sepertinya warga desa ini memang sudah terlalu mempercayai nenek. Alih-alih mendengarkan dan memikirkan perkataan Om Eko, warga justru mulai geram ketika mendengar orang yang begitu mereka segani dijelek-jelekan. Ngomong yang benar kamu. Ingat, Bude Rahayu itu dukun desa kita yang sudah sangat berjasa bagi kita semua di sini. Bahkan juga orang-orang dari warga lain. Karena Bude Rahayu memang begitu sakti. Bahkan kesaktiannya pun sudah begitu tersohor di mana-mana. Bagi seorang warga. Walah, kalian tidak tahu saja. Jika diam kamu, jaga mulut kamu baik-baik, atau kamu akan celaka nantinya. Kami tidak akan segan-segan menghabisimu dan seluruh keluargamu jika kamu masih berani menghina Bude Rahayu. Ancam warga yang lain yang kebetulan berada di sana saat itu. Nenek hanya melipat tangannya di depan dada. Kulihat salah satu dari seorang pasien berlari keluar. Waktu berselang, yang keluar tadi telah kembali membawa sekumpulan warga desa yang begitu banyak. Bahkan rumah nenek yang cukup luas pun tidak akan muat jika harus menampung mereka semua. Beberapa warga yang datang langsung menerobos masuk ke dalam rumah.
Sedangkan sebagian warga yang jumlahnya lebih banyak menunggu di luar rumah. Aku mulai takut. Mungkin begitu juga dengan Tante Tami. Aku merasa tangan Tante Tami menggenggam tanganku kuat-kuat. Genggamannya pun serasa bergetar. Kami dengar ada yang coba-coba menantang Bude. Mana orangnya? Tanya seorang laki-laki yang menerobos masuk bersama beberapa warga yang lain. Aku semakin cemas dan panik. Perasaanku mulai panas dingin. Aku semakin takut dengan parang dan berbagai senjata tumpul dan tajam yang mereka bawa itu. Nenek tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecut. Kemudian memalingkan matanya ke arah Omeko yang saat itu masih berdiri di sisinya. Aku yang menantang wanita demit ini. Kenapa? Kalian tersinggung? Mau menghabisiku? Ejek Omeko. Nenek terlihat melotot tidak suka. Sedangkan warga bertambah murka. Dengan ucapan laki-laki bertubuh kekar itu. Banyak omong. Sini kamu. Geram seorang warga yang kemudian dimatu warga yang lain. Mereka menyeret tubuh Eko dan melempar kasar hingga terpelanting di halaman rumah nenek. Tubuh Eko yang kekar itu tak ada apa-apanya ketika harus dihadapkan dengan ratusan warga marah yang telah bersiap mengajarnya saat itu. Saat tubuh Eko terpelanting, saat itu pula warga langsung menangkapnya dan memberikan pukulan, tendangan, serta handaman yang bertubi-tubi. Bahkan warga yang begitu marah pun menyabetkan senjata yang mereka bawa pada tubuh Eko yang semakin lama semakin tak berdaya. Aku hanya mampu menyembunyikan diri. Aku takut dengan kekerasan dan amukan massa yang tengah terjadi di depan rumah nenek. Terlebih saat seorang warga menyabetkan parangnya tepat di salah satu sisi kepala Omeko hingga satu telinganya terpotong dan jatuh ke tanah. Omeko terlihat begitu kesakitan. Bahkan tubuhnya tersungkur dan jatuh di tanah. Aku takut. Aku sangat takut hingga rasanya ingin menangis. Bayi dalam gendonganku juga terus menangis. Mungkin ia turut merasakan jika ayahnya tengah dalam bahaya saat itu. Bu, sudah bu. Tolong sudahi ini. Sudahi ini bu. Suara Tante Tami masih terdengar. Tante memang mohon pada nenek dari tadi. Tapi nenek seolah mengabaikan perkataan Tante Tami yang bahkan mulai bersujud di kaki bawah nenek. Agar nenek bersedia menghentikan kekacauan yang tengah terjadi. Karena warga yang tengah mengamuk itu hanya akan menurut pada nenek. Bu, tolong bu. Tante Tami kembali memohon. Nenek berdengus kesal. Mungkin nenek mulai terganggu dengan perkataan dan permohonan Tante Tami yang terus-menerus mendesaknya. Nenek yang awalnya duduk di atas kursi goyang sembari menikmati pemandangan amuk massa akhirnya bangkit dari duduknya, lalu berjalan memasuki kerumunan. Orang-orang yang menyadari kehadiran nenek sama-sama menyingkir memberi jalan. Kakiku merasa risih dan gemetar saat berjalan mengambil Omeko. Tanah yang kami lewati telah berceceran darah di mana-mana. Apa perlu kita habisi saja Bude? Laki-laki lancang ini. Tanya seorang warga saat melihat keberadaan nenek saat itu. Nenek menatap sinis laki-laki yang telah babak belur dan terkapar di bawah kakinya. Bakik laki-laki itu saat nenek mengayunkan satu kakinya menendang perut Omeko yang telah dipenuhi dengan cairan merah mengerikan. Aku bergidik ngeri. Seluruh tubuhku gemetar. Aku sangat tidak tega melihat keadaan Omeko saat itu. Ku bekap mulutku kuat-kuat saat melihat pemandangan mengerikan di depanku. Eko! Eko! Seorang wanita tua bersama dua orang yang lainnya tiba-tiba berhambur dan menangis meraung-raung. Mereka duduk bersimbu dan memeluk tubuh Omeko yang mulai sekarat. Tante Tami memelukku. Tubuhnya bergetar. Tangisannya yang tanpa suara terasa begitu pilu. Aku juga tengah dalam keadaan yang sama, sesak. Itu yang kurasakan saat ini. Saat aku hanya bisa diam menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh nenekku sendiri. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.